Nah jadi setelah touring yang pertama kita itu ke Bogor ya. Ke Bogor. Itu tiba-tiba anak-anak nih kayaknya happy banget gitu kan. Antusias. Terus antusiasmenya tuh bagus banget gitu. Sampai akhirnya dia pada tanya nih, next trip kemana nih, next trip kemana. Padahal kan kita sebetulnya dadakan ya. Iya, dadakan touring itu nggak terencana atau nggak terkoordinir dengan bagus lah sebetulnya. Nah tapi setelah itu gue berpikir kan, ya udah nih gue koordinasi sama Eswa, Pak kira-kira kemana nih next tripnya. Terus ada feedback gitu kan dari Pak Darson, Pak Irwan. Oh ya udah nih kita coba aja ke Ciletuh. Ciletuh. Nah terus Ciletuh berapa kilo? Ya. Gue tanya kan, kira-kira itu sekitar 100 lebih lah. Lebih ya? Lebih. Kurang lebih kalau total perjalanan tuh bisa 190-an lah. 190-an lah. Gue pikir anjir jaraknya jauh banget. Lumayan. Anak-anak pada kuat kagak gitu kan? Dengan perjalanan sampai sejauh itu gitu kan, tapi ya anak-anak pada pede semua. Ya gue juga berharap sih nggak ada masalah apa-apa sampai akhirnya ya udah Wak kita gas deh ke Ciletuh Geopark gitu kan. Nah udah setelah itu kita konsepkan acaranya seperti apa, kita koordinir semua, budgeting segala macam dengan itinerary-nya juga gitu kan ya, hari pertama kita kemana. Dan gue terpikir wah ini kayaknya anak-anak kita harus buatin tema deh Wak. Betul. Sampai tercetuslah temanya itu The Intimate Journey. Ya, nah The Intimate Journey ini artinya bukan suatu hal yang negatif, tapi dalam artian kita pengen berkolaborasi ya, mengenal satu sama lain gitu kan ya, supaya karena kita yang ikut itu berbagai macam divisi ya. Betul, berbagai divisi, berbagai macam title. Betul. Nah, kita pengen mengkolaborasikan itu semua sampai kita kenal satu sama lain. Setuju. Nah, karena ini yang ikut banyak ya, kurang lebih sekitar 25 motor. Nah, itu gimana nih Wak cara ngordinirnya gitu kan? Karena kan ini pasti panjang banget kalau kita barengan gitu ya. Akhirnya dari saya sendiri itu berinisiatif kita bikin 4 grup. Yang pertama 3 grup itu untuk motor, yang 1 grup itu untuk mobil. Nah kebetulan dari kita lihat touring sebelumnya jilid pertama ini ada kawan-kawan yang memang kompeten nih untuk menjadi RC ataupun jadi sweeper. Ya udahlah tercetuslah kita pilih grup pertama itu adalah si siapa nih Reza ya kalau nggak salah ya. Itu Wisnu sama Reza. Oke. Ya, terus grup keduanya itu ada Niko dengan Muhi, dan grup 3-nya kita berdua nih. Grup 4-nya dikendarai oleh Bang Inyo. Iya, Bang Inyo ini koordinir yang di mobil. Sama betul. Perlengkapan barang-barang tuh. Perlengkapan. Mau aja saya juga bingung itu logistik ya. Oke. Nah, sampai tibalah di hari keberangkatan. Nah, selanjutnya ketika kita udah sampai gitu kan di tempat tujuan pertama, tempat singgah lah, tempat singgah gitu kan ya. Nah, ini sebetulnya sebelumnya gue udah discuss sama Eswa nih kan. Nah, Wak, kira-kira kita nginep di Tajur itu di mana, Wak? Gitu kan ya. Betul. Ya udah gue pasrahin deh semuanya ke Eswa gitu kan. Terserah dia deh, lu atur aja, yang penting kan lu tahu jalan nih gitu kan ya. Yang dekat searah menuju kita ke Jalan Raya Sukabumi-nya gitu kan, supaya nggak jauh. Jadi permasalahannya gini, sebenarnya gue cari sendiri dan struggle nih. Lana juga mau bantuin dengan kosnya teramat besar. Kalau kita sewa villa harganya lumayan mahal. Pak Darson, terus ada Inyo, ada Pak Irwan, pada nyerahin nih ke gue sendiri. Akhirnya gue pilih tuh aplikasi. Setelah gue install, ternyata ratingnya bagus, poin-poinnya, ini tempatnya bersih segala macam. Oke lah Lan ya, oke kita sepakatin, kita bayar dengan nominal ya lumayan lah, murah banget. Akhirnya udah di booking segala macam, ekspektasi kita tuh terlalu berlebih teman-teman nih. Jadi pas ketika kita tiba di sana, wah luar biasa. Yang pertama komplain, ini tim mobil terus terang. Ini pengalaman pertama. Ini pengalaman pertama. Ya walaupun maaf,
perempuan-perempuan ini kadang-kadang ya walaupun standarnya itu lebih tinggi gitu loh mungkin. Gitu. Tapi lah di situ sebetulnya experience-nya ya. Mas buka pintu, udah kayak gitu, Kak Ibet udah mau cari hotel. Ya udah gue bantuin cari hotel, tapi penuh. Terus gue bilang, ya udah gue bawa spray nih, lalu kita alasin spray lagi. Nanti kamar mandinya gue cuci dulu pakai lifebuoy. Udah ya, katanya sampai jam 5. Boleh lah ya, kan hitung jam cuma 5 jam. Ya udah, akhirnya bobo. Kakinya nggak ada yang mau nyentuh spray. Ini semuanya ngelipat. Ya, jadi setelah kita kumpul, briefing segala macam, kita nungguin beberapa orang tadi, kita jalan langsung ke itu ya, breakfast ya. Iya, langsung ke breakfast, tempat makan. Ada tempat makan itu bubur Cianjur. Iya. Bubur Cianjur itu jaraknya kurang lebih 1 jam ya. Kurang lebih 1 jam dari destinasi awal. Ya udah deh, yang grup pertama jalan duluan, grup kedua jalan duluan, kita bertiga grup ketiga kita masih belakangan nih. Mana nih kita deh bos? Kita nyarap dulu, nyarap bubur. Anjay. Kok senyum tiba-tiba? Setelah kita makan bubur itu, kita langsung seperti biasa ya, grup pertama jalan duluan, terus mereka udah merencanakan lah. Wisnu itu kan dengan gaya dia, dengan gayanya dia, gitu, leadershipnya dia. Nanti pokoknya kita ke pom bensin, pom bensin berhenti semua. Oke, wah keren nih, gue pikir kan Wisnu, anjir keren banget dia jadi road captain, kita nggak salah gitu. Kita nggak salah milih, Dia jadi road captain. Oke, jalan grup 2 kita biasa, grup 3 masih belakangan, prepare karena supaya ada gap kan ya. Ada gap. Oke lah, jalan tuh. Gue dan Lana itu terpisah dengan kawan-kawan grup yang lain. Nah, maksudnya anggota yang lain nih satu ini. Itu ada Purba ya, kalau nggak salah Purba, si Bang Romi sama Yudi. Ya, sama Yudi, betul. Artinya dia lurus ya. Artinya dia lurus. Ya, kita udah pada belok, dia lurus sampai akhirnya gue, ya udah Wak, lu coba jalan aja terus, biar mereka gue yang uber. Betul. Dan gue juga kaget, kenapa ini orang lama nggak balik-balik? Yang nunggu tuh gue, Anles dan Bang Adi. Ya, cukup lumayan lah, lama setengah jam atau sejam kurang lah gitu, sampai sebatang gue rokok dulu nungguin. Dan gue ngambil keputusan nih, akhirnya gue WhatsApp Bang Purba, terus ada temennya tandeman Juanda, itu tolong duluan deh kalian, kita ntar bertiga nyusul. Nah kayaknya gitu. Setelah lo WhatsApp itu mungkin mereka baca gitu kan, akhirnya mereka gas langsung duluan gitu kan. Nah sampai pas pertigaan yang ada plang Geopark Ciletu itu, nah, gue udah sampai belok tuh situ. Cuman gue ngeliat bensin gue, buset, kata gue ini kayaknya nggak nyampe nih. Muter lagi gue, cari pom bensin, gue cari pom bensin. Lu sendiri tuh? Lu sendirian? Gue sendirian. Emang teman-teman kita, gue nggak tahu lah, kocak sih. Ya udah deh, ya gue mikirnya positif aja. Mungkin mereka udah pada pakai maps gitu kan. Ya semoga sih nggak ada yang nyasar. Jalan nggak lama kemudian Wisnu sama Resya. Wah itu luar biasa. Ini cerita yang menohok buat kita bahwa Wisnu sama Resya itu datang tuh ke, wah kemana nih? Ini Wisnu nih sama Resya. Ya udah kita bareng-bareng kan. Gua, Resya, Wisnu, Rahman sama Purba tuh depan tuh. Oh ternyata Purba di depan nih. Iya. Kita samperin aja Purba. Ketemulah tuh kita sama gengnya Purba sama Yudi gitu. Nah, sampai pas nyampe tuh ya kita udah kumpul bareng gitu kan. Terus si Wisnu biasa ngecengin
X-Max kan. Ya, X-Max. Nih motor ini dulu kan lu inget kan Lan ya yang waktu trip pertama Ya. aero kuning jangan ada lagi. Tiba-tiba muncul ya. Tiba-tiba muncul gitu kan. Oh iya benar gitu kan. Betul. Maksudnya gue tahu dia Ya. mau ngecengin purba Ya, gitu kan. ada. Terus dia bilang, nah ini nih 250 nanti next trip jangan ada ya. Ya. Oke siap. Cuman gue dari situ gue baru ngeh. Ya. Lah kok ini si Resya sama Wisnu gitu kan. Iya. Ini sweeper sama road RC-nya, captain-nya. anggotanya mana? No, anggota lu mana? Teman-teman yang di grup 1 siapa aja? Nah, grup 1. Hai. Yang di grup 1 RC-nya gua, sweepernya siapa? Reza. Ya. Reza Rajian. Nah, saya minta karena ini rangkaiannya sangat panjang, tolong jaga jarak antara motor di depan Anda ya. Nah, jadi kenapa lu ketinggalan anggota lu pada hilang semua? Jadi ceritanya begini Pak, saya seorang sweeper, men-sweeper kapten saya sendiri yang salah arah sehingga menyebabkan anggota yang lainnya tertinggal. Begitu ceritanya. Kapten lu kan nungguin. Hah? Kapten lu kan nungguin. Karena yang ngasar kaptennya, bukan anggotanya. Jadinya harus muter balik, gitu Pak ceritanya. Nah, jadi kenapa Bang? Kalau kan ditunjuk sebagai road captain. Enggak, begini ceritanya. Ya namanya kapten kan memastikan nih anak buahnya kan ada, ya kan? Terus kan kerjasamanya sama sweeper nih. Bener nggak? Kerjasama sama sweeper memastikan anak buahnya nggak ada yang ketinggalan. Biarin pada duluan, kita mah aman. Yang penting nyampe kita, ya nggak? Nah, terus kita udah dari situ kita nggak lama nih, cuman ngopi-ngopi doang, ya istirahat sebentar, Ya. sebat 2 bat gitu kan. Akhirnya Buat ngeres. lanjut lagi tuh, kita lanjut karena anak-anak itu kebanyakan udah stay di Alfamart, mereka bilang tuh kayak gitu. Itu kelewatin tuh. Itu gua nggak tahu bro, itu gua nggak Iya, tahu karena gua sekali. sama lu bisa kan ya? Bisa jauh. Nah, terus ya udah deh, anak-anak gua kasih kabar, lu jalan ya langsung ya, kita langsung ke rumah makan Asri ya. Warung Asri Warung di Asri Pelabuhan ya. Ratu. Di Pelabuhan Ratu langsung. Betul. Lo mapnya udah di share sama si Eswar segala macem gitu kan, sama Inyo juga. Ya udah dong, kita langsung jalan tuh. Oke, kita akhirnya udah sampai di mana, Wak? Di Pelabuhan Ratu, Pelabuhan di rumah Ratu, makan ya. apa Lan? Jadi kita makan siang dulu ya habis Siap. ini. Siap. Setelah makan siang kita lanjut ke mana? Langsung ke cottage. Kebetulan kan kemarin kita diskusi tuh, kita pengen ke Langsung waterfall explore. Citorek. Ya, Langsung kita explore. Nanti setelah itu kita lihat sunset di Puncak Dharma. Ya udah, berarti kita langsung ke explore Siap. dulu ya. Siap.